kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Selesai ya. Ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita untuk mengecek semangatnya. Kalian bilang tepuk 1, kalian bilang yes, tepuk 2 bilang oke, tepuk 3 bilangnya semangat, tepuk 4 bilangnya konsentrasi. Arti tulis apa? Kalian kalau lihat, Ya. terus gitu. Oke, kita mulai. Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Ayo belajar. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Ayo belajar. Sudah siap belajar? Siap. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Kalian kan sekarang kelas 6 ya. Nah, pas kalian kelas 5 sampai kelas 1 sampai kelas 5, mungkin kalian pernah mengalami permainan semasa kecil ya. Kira-kira permainan apa aja sih yang kalian sering lakukan semasa kecil? Bebas. Ada lagi? Berbi. Lecoy ya. Terus apa lagi? Nah, yang kalian sebutkan itu adalah bagian dari kearifan lokal atau budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Namun itu dalam bentuk permainan. Nah, selebihnya nanti kita akan pelajari. Kemudian, nah, Ibu mau tanya, orang tua kalian itu dari mana aja sih? Apakah ada yang lintas pulau misalnya, atau berbeda kota? Lintas dunia. Tetanggaan, ada yang lintas pulau gak sih? Atas. Ada. Dari mana? Dari Kuantas. Tidak ada ya? Iya. Kalian emang suku apa sih? Suku Sunda semua? Iya. Oh, suku Sunda. Nah, kalau dari suku Sunda itu apa aja sih keunikan atau kebiasaan yang turun-temurun sejak dari nenek moyang kita yang kalian ingat atau yang kalian tahu? Misalnya ya, seperti kalau Lebaran itu mungkin bukan orang Sunda aja sih ya yang suka bikin ketupat. Itu bukan dari suku Sunda aja, tapi itu salah satu dari kearifan lokal. Nah, coba buka buku paketnya ya. Ada, udah dibuka di halaman 191. Di situ ada percakapan ya dari dari yang baju ungu. Agak kamu terlihat hari ini karena lebih rapi. Iya, karena dia pakai baju batik. Baju batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Kata Agak, baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam setiap motifnya. Makanya kita juga setiap hari Kamis kita pakai baju batik karena untuk melestarikan budaya Indonesia. Kita ke bawahnya langsung materi. Batik adalah salah satu budaya Indonesia. Pada mulanya kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun temurun sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Batik merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Tidak hanya batik saja, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang kita miliki.
Silahkan kerjakan terlebih dahulu. Itu. Boleh. Bawa buka. Ini yang Tiga laki-laki, tiga perempuan. Yuk. Iya, itu ada kan? Ya, siap. Yuk. Masuk, dan masuk. silakan Prisma. Tadi yang pertama unggahan, yaitu banyak makan bersama sebelum melaksanakan puasa Ramadan. Biasanya kamu tahu berapa itu? Bulan apa ya? Yang kedua berapa? Kelas dan bisa. Kalau saya, yang ketiga memang itu belum sama dengan bulan ya, belum sama bulan. Sini silakan yang pertama ada tutorial, pada ajaran atau membangun rumah, tujuannya memberikan pekerjaan. Yang kedua ada tali jaipong pada saat acara tertentu, tujuannya mencerminkan budaya Sunda. Yang ketiga ada hidangan nasi liwet, ya itu tujuannya untuk mencerminkan kekayaan kuliner Sunda. Bukan. Sama ya, sama kan? Kemudian ibu, saya yang pertama itu ada sirup. Pertama, sirup. Ya, sirup. Jadi sirup tujuannya teh menghangatkan badan bu. Iya. Apa Itu itu? dari saya bu, dari Tadan. Bikin kicimpring bu. Tujuannya buat dimakan dan dijual. Yang ketiga ada otak dari tokoh masyarakat. Nyepak bu. Nyepak. Tujuannya membersihkan gigi gitu. Ya sirup. Masih kan? Otak. Coba coba coba. Udah bu. Ya. Kasih. Kebiasaan teman keluarga di Talkas secara turun-temurun, khususnya di Pangandaran. Khususnya di Pangandaran, kebiasaan keluarga kami adalah sopan dan ramah. Sopan dan ramah. Itu aja adalah untuk memudahkan beradaptasi dan senang bergaul. Yang kedua, kebiasaan kami di Pangandaran adalah memiliki hal khusus ini. Jadi tujuannya adalah ketika sedang bermain-main di ladang, kita bisa sambil bermain-main. Yang terakhir, kebiasaan di lingkungan saya adalah menggunakan bahasa Sunda. Jadi ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia itu jadi kesan itu tarif gitu. Gunanya untuk berkomunikasi. Iya. Juga untuk merasakan. Ya, rasakan nggak punah. Nah, iya ya, apa kayak gitu ya. Mungkin sekian aja. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, terima kasih ya. Jadi budaya Malaysia itu berbeda-beda ya. Kalau ya tradisi dari orang tua yang diturunkan. Selanjutnya setelah buka halaman sebelumnya ada materi itu tentang pengertian kearifan lokal. Nah, sini ada percakapan 3 orang. Tapinya sedang membeli jamu ya. Katanya jamu itu bagus untuk kesehatan tubuh. Katanya, iya betul, jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai saat ini. Nah, kita baca materinya ya. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat
disebut kearifan lokal. Jadi kalau bahasa kita mah tradisi ya. Kemudian kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual, upacara adat seperti yang tadi dipresentasikan oleh kalian, kepercayaan atau pengelolaan sumber daya alam, cara menanam dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Nah, Ibu mau membentuk kelompok menjadi 3 kelompok aja. 3 kelompok aja. Mami, mana ada cermin? Tadi sebagian dari kalian udah ada yang mempresentasikan ke depannya. Itu secara contohnya saja. Nah, sekarang dari di soal tersebut kita akan lebih mendalami apa itu kearifan lokal, manfaatnya untuk apa, dan kebiasaan unik-uniknya yang lainnya seperti apa. Lalu di situ juga ada kebiasaan atau tradisi yang dalam itu disebutkan oleh apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Silakan. Dari sini dulu ya. Kebiasaan apa yang menurut kalian paling unik di lingkungan? Kebanyakan kalau di daerah saya upacara adat ada pernikahan seperti lengser. Nah, di daerah apa itu? Daerah Sunda. Nah, kegiatan yang paling banyak dilakukannya itu berbagi makanan dan menjadi momen untuk mempererat hubungan antar warga dan keluarga. Nilai dan manfaatnya meningkatkan rasa syukur dan kebersamaan. Yang membuat kebiasaan ini hilang, kebiasaan budaya modern atau pengaruh budaya dari luar. Terus perbedaan kebiasaan dari yang sama, yaitu kurangnya pengetahuan negara dan latar belakang keluarga. Dan dilanjut agar kearifan kami selesaikan, perlu edukasi tentang budaya lokal. Terima kasih. Tepuk tangan. Biasanya yang paling menurut kalian paling unik di lingkungan? Japok. Jadi Reok. Aduh, pakai bahasa Indonesia dong, Kak. Ya, kayak reok. kayak ayo. Ya, Bu. Lalu Baru ayam begini. biasa apa yang ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang? Membaca. Nyambung nggak tuh dengan Oh, nyambung kan? Iya. Ayo malam Kang Dadan. Apa nilai dan manfaat yang diturunkan dari kebiasaan ini? Coba. Nilainya Bu, kebersamaan. Hah? Kita surupan di Hiburan. Ya, hiburan. Baca dong. Tujuh. Coba lanjut. Apa yang membuat kebiasaan ini bisa hilang? Corona, Bu. Oh, iya. Kemarin corona. Jadi sekarang udah enggak ada. Ayah, cuman Ada. ayah Ada ada. cuma Cuman nggak ada. gimana sih? Terus Bu, selanjutnya mengapa ada orang yang sama-sama dari suatu daerah tetapi tidak melakukan kebiasaan yang sama? Kenapa itu? Sianan Bu, takut. Takut apa? Takut sama yang kesurupan. kayak Oh gitu. iya iya. Apa yang harus dilakukan agar kreatif lokal ini bisa terlestarikan? Semangat ya. Semangat. Digunakan pada kehidupan sehari-hari Bu. Jadi tiap minggu tetap. Iya. Bu. Nah, terima kasih. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iya,
Ya, betul. Ada naon tuh? Mandulat. Eta ngapa gedung? Lanjut. Iya. Sedapnya ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang. Sering menamakan kata teh dan mah. Oh, eta. Kata eta, aman, gitu. Eta. Rima. Kalau di apa itu? Siapa? Wilayah apa? Sudah Wilayah Sunda. Sunat. apa nilai dan manfaat yang turun dari kegiatan ini? Kalau yang manfaat mandulat adalah untuk menyuruhkan sholat tarawih, sahur, atau kegiatan ibadah lainnya. Oh iya. Bisa berhubungan Lanjut. Apa yang membuat kegiatan ini bisa hilang? Kurang lebih era digital. Iya. Mengapa ada orang sama-sama dari suatu daerah tetapi tidak melakukan kebiasaan yang sama sesuai artikulasi masing-masing? saat yang buatnya Dilakukan agar kearifan lokal ini bisa lestari dengan cara merawat, menjaga dan mengaderisasikan anak muda. Iya, mantan saya. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Jadi Nanti direvisi ya. bahas sedikit ya tentang kearifan lokal ini. Ada banyak budaya kita, budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Misalnya ada Ponorogo, diklaim oleh negara lain dianggap sebagai budayanya, padahal itu kan budaya kita. Kemudian Bali ada juga yang diklaim oleh negara lain, oleh negara Malaysia, padahal itu kan budaya kita. Nah, untuk mencegah pengklaiman budaya milik kita sendiri, maka kita harus membudayakan atau harus melestarikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari budaya lokal yang kita mampu saja. Kemudian mengikuti kegiatan kearifan lokal, mengajarkan budaya lokal. Misalnya kita punya teman, nah teman itu tidak mengerti bagaimana sih caranya menjaga keutuhan kearifan lokal itu, maka kita ajarkan atau kita ajak untuk bisa melestarikan budaya lokal. Kemudian menjadikan budaya lokal sebagai identitas. Misalnya kita memakai baju batik di hari Kamis ya kalau kita. Nah, maka semuanya semua memakai baju batik. Kemudian tidak terpengaruh oleh budaya asing. Ketika ada budaya asing datang, apalagi zaman sekarang yang karena era digital semakin marak ya, jadi kita tidak boleh terlalu terpengaruh oleh budaya asing. Lestarikanlah budaya kita, jangan sampai hilang bahkan atau lebih parahnya lagi diklaim oleh negara lain. Mungkin sekian saja ya dari Ibu, semoga kedepannya kita bisa melestarikan, kita bisa memahami materi ini. Kurang lebihnya segitu saja dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum.